Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman. Saya Nurul Fadila dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia dan juga fungsi daripada bahasa Indonesia. Oke, sebelum lanjut saya ingin tanya dulu nih sama teman-teman. Apakah teman-teman pernah berpikir bahwa apa sih kedudukan bahasa Indonesia itu dan juga apa sih fungsi daripada bahasa Indonesia? Kenapa di dalam bahasa Indonesia harus memiliki kedudukan dan juga harus memiliki fungsi? Nah, jika teman-teman memiliki pertanyaan seperti itu, yuk kita bahas bersama-sama sekarang. Yang pertama, yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia ini memiliki 2 poin. Yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan, yang tercantum dalam butir ketiga Sumpah Pemuda, yaitu menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda ini tercetus pada tanggal 28 Oktober 1928. Poin yang kedua yaitu sebagai bahasa negara atau bahasa resmi kenegaraan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 15 ayat 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi tersendiri, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai lambang identitas nasional, dan juga sebagai penghubung antar daerah dan juga antar budaya. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi khusus tersendiri, yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan dan juga sebagai alat perhubungan antar kebudayaan, antar ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Nah, sekarang lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yaitu sebagai alat komunikasi bangsa Indonesia juga bangsa lain yang menguasai bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun secara tulisan. Bangsa lain yang menguasai bahasa Indonesia yaitu seperti Jepang, Australia, Korea, dan juga yang lainnya. Nah, fungsi khusus bahasa Indonesia yaitu sebagai alat ekspresi diri untuk menyampaikan gagasan, pendapat, dan juga pikiran, dan juga sebagai alat komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, bahasa Indonesia ini sudah dituturkan oleh 90% penduduk Indonesia. Bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kalangan penuturnya, karena kerap kali dicampur adukan atau digabungkan dengan bahasa ibunya atau bahasa kesehariannya. Meskipun demikian, bahasa Indonesia ini sudah digunakan di berbagai kalangan, yaitu seperti di perguruan tinggi, di media massa, sastra, dan berbagai forum yang lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia sudah digunakan oleh seluruh warga Indonesia. Nah, mungkin cukup sampai di sini teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.